Ya, teman-teman, kita kembali lagi untuk update emiten punya teman-teman ya. Sebelum kita ngebahas Sona yang nyangkut di 6500, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman sendiri ya. Ingat, ini adalah emiten punya teman-teman sendiri. Jadi analisa saya dengan analisa teman-teman nanti mungkin dibandingkan, silahkan gitu ya. Apabila ada kecocokan silahkan ambil, apabila tidak ya mungkin ini sebagai nanti ke depannya bisa menjadi teman-teman sebagai bahan pertimbangan lah teman-teman ya. Kalau kita tidak sejalan, mari kita berobat bareng. Dan terima kasih, saya ucapkan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang selalu support dengan channel ini. Tanpa ada teman-teman, channel ini tidak bermanfaat teman-teman, kalau tidak ada teman-teman ya. Komentar, yang like, terus yang memberikan subscribe juga itu sangat luar biasa. Yang baru terima kasih, yang lama luar biasa. Terus yang memberikan doa juga terima kasih ya. Doa-doa teman-teman mudah-mudahan dikabulkan dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Serta yang telah memberikan support berupa super thanks ya. Terima kasih selama ini support terus di channel ini ya. Mudah-mudahan digantikan 30 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Langsung teman-teman kita bahas untuk emiten. Selanjutnya ada emiten SCMA. Nah, kita SMA ini, oh tadi ya, MTEK udah ya, induknya ya. Sekarang si SMA-nya nih kurang gede kan teman-teman nih. Kita gedein dikit ya. Nah, udah gede dikit nih. Biar jelas. Kemarin sempat dibahas di sini area sini teman-teman ya. Sekarang ada penurunan lagi. Tanda-tanda kenaikan di 178 dan sekarang dikit lagi satu tik lagi. Satu tik lagi, berapa tik lagi ya? Menuju ke bawahnya ke angka 166. Mudah-mudahan ada pantulan di area gap teman-teman ya. Kalau dia memantulkan di area gap berarti dia menutup PR-nya ya, menutup PR-nya, dan mudah-mudahan dia up. MA10 masih menuju ke atas, MA20 juga masih kesentuh doang sama si shadow-nya. Mudah-mudahan kalau dia tembus ke 166 dan cenderung dia tembus ke bawah bisa ke angka 153 teman-teman ya. Cuman apabila dia ada pantulan teman-teman di area 166, artinya dia mau melanjutkan naik ke atas, terus dia sudah mulai MA10 juga masih menuju ke atas. Perhatikan ketika dia ada penurunan dan MA10 lagi menuju ke atas, dia langsung di gaspol ke atas gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan targetnya itu target kenaikan aja di sini teman-teman, 185. Target sesungguhnya kita lihat nanti, kita lihat isiannya dulu. Isiannya itu si Bandar Poren sudah mulai ngambil lagi 2 hari ini ya, tanggal 23. Kita cek tanggal 23 untuk Poren. Ada ZP, ada AK 1,4 miliar, 1,3 miliar. Yang jualan sedikit, jadi cenderung diambil. YU juga sudah masuk teman-teman ya. Ini 2 hari ini ya, 2 hari ini ada pengambilan. Perhatikan ketika dia ada pengambilan 2 hari, dia langsung up tapi langsung jualan lagi, dan dia shadow di sini. Nah, mudah-mudahan ini ada besok ada kenaikan ya, bisa mencapai lewat 178 ataupun bablas 185 akan lebih baik lagi ya. Mudah-mudahan bisa tembus ke angka. Nah, ini target ke angka 4 teman-teman ini. Ini target yang keempat kalinya, keempat tingkat 4 221 ya. Di 221 kan, 221 220 lah teman-teman. Kurangin aja 2 atau 3 tik lah teman-teman. Ya teman-teman nanti kejemput ya. Dan untuk bandar lokalnya cenderung dia jualan teman-teman. Tapi perhatikan bandar lokal itu sudah ngambil sejak lama ya. Wajar kalau dia jualan ya, jualan ngambil lagi, jualan lagi untuk mempertahankan di area sini. Dia cuma ngambil lagi, jualan lagi ya. Nah, ini mudah-mudahan si bandar lokal tidak lanjut jualan ya, tapi si bandar poren sih udah habis jualannya dan dia ngambil lagi. Nah, perhatikan kalau bandar poren itu adalah dia cenderung pingin jualan aja, beli jual teman-teman, itu tidak untuk investasi ya teman-teman ya. Jadi kenaikan ini kadang-kadang kerjaan daripada seorang bandar poren untuk di saham SMA ini ya. Makanya si bandar lokal juga dibutuhkan, tapi poren lebih dibutuhkan ya, karena setiap kenaikan itu bandar poren sangat berpengaruh ya. Tapi harus sama-sama antara bandar lokal dan bandar poren, dia melakukan akumulasi dulu baru ada kenaikan. Nah, ini baru porennya aja nih. Kemarin si bandar lokal ada pengambilan ya. Sebenarnya pembuangan dulu teman-teman ya. Mungkin nanti kalau diturunin juga nggak terlalu jauh lah teman-teman, mudah tidak terlalu jauh ya, bisa menjadi, soalnya si MA200 nya ini sudah mulai ke atas teman-teman, artinya sudah mulai uptrend ya.
Oke, teman-teman, untuk SCMA seperti itu ya. Jadi ada pungutan daripada bandar foreignnya bagus ya. Yang mengut juga si JP sama si AK. Kita lihat untuk si lokalnya terakhir tanggal 24 siapa yang ngambil? Ada YU, wah keren teman-teman ya. YU lokal sudah ngambil walaupun tidak terdeteksi sebagai bandar teman-teman ya. Tapi dia mungkin bandar luar, tapi si BK lokal sama YU sudah ngambil. Foreign ngambil si BK ya. YU lokalnya ada lokalnya ada si Wah, ini kemungkinan bisa di up teman-teman karena yang ngambilnya bagus ya, apalagi si LG sudah masuk. Nah teman-teman, kita lanjut ke emiten berikutnya, tapi sebelumnya teman-teman ya, apabila teman-teman mau dibahas emiten di kolom komentar, silahkan dulu periksa dulu ya dari nomor 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai ke angka 13 teman-teman. Siapa tahu emiten teman-teman ini sudah dibahas ya. Oke, kita lanjut ya ke emiten berikutnya ya. Ada emiten Inco. Inco garis penurunannya dilewati teman-teman ya. Berapa nih? 3360 ya, dilewati. Dia 3200, harga wajarnya 2400. Ya mungkin lagi menurunkan tensinya dulu ke arah 3060 teman-teman ya. Kita cek penurunannya berapa persen nih sekarang? 12%, 17%, mungkin ke 20% ya teman-teman. Di area mana? Ya di area 3000 pas lah mungkin teman-teman ya. Nah ini penurunan kemarin, tanda-tanda kenaikannya pas dilewati langsung ke bawahin lagi ya. Lah itu namanya bandar teman-teman ya. Kita tidak akan pernah tahu bandar itu mau kemana mau kemari, kita tidak akan pernah biarkan mereka istilah melakukan perjalanannya, tapi kita harus tahu di mana arah-arah kenaikan sama penurunannya ya. Oke, di 3700 itu adalah area kenaikan selanjutnya ya, di angka 3775 sama di angka 3710-an ya. Nah ini hati-hati satu lagi ya, penurunan di angka 3060 kalau nggak di 3000 pas untuk 20% nya teman-teman ya. Mudah-mudahan sih pas di sini ya, di taikin ya. MA10 juga lagi berada di atas, artinya teman-teman hati-hati, dia akan melakukan penurunan lagi karena secara harga wajar di 2400 teman-teman ya. Oke, ini target saya itu ya untuk kedepannya sini teman-teman ya. Terus pungutan bagaimana? Pungutan daripada bandar lokal, mungut keluar, mungut lagi, keluar dikit-dikit, bes keluar. Kita akan cek and recheck ya teman-teman ya. Siapa tahu ini ada kong kali kong. Tanggal 24 penurunnya secara signifikan terdeteksi CC, LG, PD, BB nih. Ada LG, ada BB, ada YB. Ini sebagai bandar ya teman-teman. Mungkin CC juga masuk, termasuk bandar lokalnya. Tetapi bandar foreign cenderung ngejualnya sedikit teman-teman ya. Sini ZP, KK, TP yang ngejualnya. Tapi di sini AK, BK sama BB foreign dia ngambil ya. Kita lihat BB lokalnya keluar, kita groskan. YP, CC, PD ketemu PD, XC teman-teman kita masuk. Ambil 3,3, teman kita ambil 5. PD Papo kalau cenderung keluar, dia average dulu teman-teman ya. PD itu average dulu teman-teman, baru dia keluar. CC juga sama, average dulu tapi sedikit average-nya ya. Sedikitnya 4,9 miliar teman-teman. BB cenderung dia keluar, berarti yang hajar si BB teman-teman ini ya. Oke teman-teman, jadi dari kalangan domestiknya ada YP, ada JP, ada masuk teman. JP bagus nih ya, dari kalangan domestiknya. Cuman nih karena ini lagi downtrend teman-teman ya, lagi ke bawah dulu, utamakan teman-teman santai aja dulu ya. Jangan ngambil keputusan apapun sebelum MA10 nya berada di bawah candle. Ketika sudah mulai di bawah candle, ada kenaikan sedikit, manfaatin aja itu teman-teman ya. Tanda-tanda kenaikan apakah di sini ada? Nah di sini juga sudah jelas ada tanda kenaikan. Mungkin nanti kenaikan sementara bisa ke angka 3000 sini teman-teman ya. 3425, cuman sekarang santai aja dulu teman-teman ya, santai aja dulu. Kenapa? Karena si MA10 lagi menuju ke bawah. Oke, kita tunggu sideway-nya aja. Karena kalau sudah sideway dan cenderung dia pembuangan sama pemasukannya tidak terlalu besar, cenderung santai, stabil, nah baru bisa suka ada kenaikan lagi teman-teman ya. Kita lihat untuk Inco ini secara keseluruhan.
10 tahunan dari fase di downtrend kan teman-teman, ada support yang paling dalamnya di angka 1300, di angka 2600, dikit lagi di angka 3000 teman-teman ya, yang saya gariskan ini nih ya, sini nih. Mudah-mudahan tidak jatuh dari sini ya. Mudah-mudahan tadi saya dudukkan di sini. Kalau udah di 3000-an berarti dia sudah cenderung di harga murah teman-teman ya. Ini sini harga murah teman-teman ya. Oke teman-teman. Tapi kalau pingin teman-teman nanti perhatikan kan ini lagi posisi downtrend ya. Mungkin nanti ada kenaikan sementara aja ya. Sementara mungkin ke angka 3400-an. Nanti manfaatin aja kenaikan sementaranya. Mudah-mudahan sini diturunkan kembali karena ini cenderung masih berapa persen ini? Masih sekitar 13%-an teman penurunannya. Si Bandar Poren dari sini kita lihat ya, dari sini nih. Kita mulai ngambil di mana jadi ya? Sini betul di sini nih, area sini. Tanggal 6 Januari. Sama teman-teman, si Bandar Poren juga ketika istilahnya turun ya dia akumulasi gitu teman-teman. Kalau kenapa mereka jualan di sini? Karena mereka barangnya banyak teman-teman, dan mereka juga pandai buat istilahnya menjualnya, apalagi BK ya. BK itu cenderung dia asli banget teman-teman, mahal di bawah aja bisa jualan dia itu ya. Di sini terdeteksi dari mulai tanggal 6 Januari untuk Poren itu ada si YU KZ ya, NI yang bagus itu. Nah YU sudah mengutip sudah bagus ya. Pemungutannya sudah mulai banyak teman-teman, sekitar 25 miliar. Buat apa duit segini gitu kan, atau buat apa barang segini kalau tidak dijual teman-teman ya. Jadi kemungkinan di up-nya ada, mungkin bisa kenaikan sementara aja ke angka 3400 teman-teman ya. Nanti kalau kan ini masih downtrend maka tunggu aja MA10 nya. MA10 di bawah candle, kemungkinan di uptrendnya ada teman-teman ya. Kalau ada kalau tiba-tiba panjang lebih baik udah tunggu dulu koreksinya gitu teman-teman ya. Kalau sudah koreksi terus ada istilahnya pungutan lagi, karena di sini kan udah mau koreksi nih. Kalau bandarnya pingin out ya udah out aja teman-teman ya, tanpa berpikir returnnya masih banyak nih kasihan. Nggak ada kasihan teman-teman, buat mereka itu duit tengok ya, mereka pinginnya duit teman-teman ya. Oke, untuk Inco hati-hati ya dalam posisi downtrend, mudah-mudahan bisa ditahan di angka 3000-an ya di sini nih. Apabila gagal 3000-an, kita lihat saya punya nggak tahanan di bawah itu. Oh masih ada di 2600 sama dia angka 2500 teman-teman. Itu tanda-tanda yang saya bikin teman-teman ya. Mudah-mudahan sih bisa istilahnya jangan tercapai dulu deh, pantulan dulu di sini ya. Untuk Inco itu ya. Oke, untuk Incos itu ya. Jadi ada tanda penurunan di angka berapa? 2675 di angka 2600 pas ya di situ ya. Tapi untuk sementara ini yang 3000 aja dulu, 3060 dulu ya. Mudah-mudahan tidak tertembus, walaupun istilah tembus tapi ada pantulan. Harusnya sih ada pantulan. Soalnya itu udah area 20%. Ya, kalau teman-teman perhatikan ini ada 20%-an ya. 17 dah mungkin lebih dikit dah sinilah area sinilah untuk pantulannya ya. Oke, teman-teman, untuk Incos seperti itu. Ada Jasnita. Jas Bandar Poren masih ada di atas, cenderung kemarin juga ngambil lagi, ada pembuangan sedikit. Jas Bandar Poren masih ada di atas, cenderung ada pembuangan sedikit. Jadi untuk di up-nya masih ada kesempatan. Apabila dia turun ke bawah untuk menutup gap-nya, itu lebih baik. Kenapa? Untuk menurunkan PR-nya, untuk menjemput PR-nya. Nanti kalau sudah PR-nya sudah kejemput semua, biasanya di up kembali. Dia itu di 50 adalah punya PR. Ada si ekor merah, di angka 57-nya ada si gap yang sangat lebar. Apabila tidak mau turun dia ke arah sini, teman-teman, ke arah yang saya gariskan, mungkin dia harus pantulan dari 61, teman-teman ya. Angka 61 adalah pantulannya. Tapi per kemarin si Bandar Lokal ada pembuangan sedikit, Bandar Poren juga ada. Tapi sementara ini sebenarnya si jas ini lagi diakumulasi sama Bandar Lokal ataupun Poren. Perhatikan Bandar Poren, Bandar Lokal, terus akumulasi ya. Jadi ini santai aja teman-teman, target saya sudah tercapai dengan shadow tapi belum saya hapus. Biarkan aja di situ ya. Target saya sudah tercapai dengan shadow tapi belum saya hapus karena belum menyentuh sama body. Jadi akan saya biarkan di situ.
Oke, teman-teman, just seperti itu ya. Kita lihat deh siapa yang ngambil tanggal 30 Desember. Kalau CC suka bagus teman-teman ya. Kadang-kadang kalau yang lain suka si AK teman-teman ya. Tapi si AK cenderung seperti itu ya. Jadi ngambil biarin, nanti ngambil lagi baru jualan teman-teman ya. Kecuali kalau si BK, si BK mah kurang asem teman-teman ya. Bandar Loka semenjak ambil dari tanggal 9 Januari ya, kita cek tanggal 9 Januari teman-teman ya. Nah, ada siapa? Ada si AO teman-teman ya. Wow, keren teman-teman. Ini AO keren teman-teman. AO DR bagus ya. AT juga sama. Ini golongan dari bandar teman-teman. Si DR AO sama si AT ya. Golongan Subara juga sudah ngambil banyak teman-teman. Ini fik ini milik bandar. Ingat hukum bandar apa? Jual setinggi-tingginya, akan mengambil serendah-rendahnya. Kenapa katanya diambil sambil diturunin? Belum cukup muatan untuk memaaf harga. Ketika sudah cukup jualan, ketika sudah cukup untuk memaaf harga sampai ke harga tertingginya nanti sudah dihitung sama mereka, mereka akan jualan di atas. Dan hati-hati ketika sudah mulai jualan di atas. Kalau ini masih belum jualan teman-teman, mereka cenderung masih mengakumulasi aja ya. Mudah-mudahan nih kalau si CC masuk, CC Poren aja masuk, bisa terjadi akumulasi, nanti akumulasi terjadi bisa ada maaf harga. Makanya kalau si CC masuk yang Poren teman-teman, upayakan udah tunggu aja ya. PPL si CC itu seperti itu ya. Oke. Untuk jas ya, kalau dia sudah tembus angka berapa nih? Di 61 ya, dia cenderung akan menjemput PR-nya. Oke, untuk jas seperti itu ya. Lanjut ada PART. Ini yang garis besar ini, garis ini teman-teman, garis harga IPO ini di sini nih. Ini masih ada keadaan downtrend untuk PAT teman-teman ya. Perhatikan nih area yang saya gariskan di angka, kita gedein dikit deh. Nih, ini ada angka gap teman-teman di 82 ya. Dia sudah mulai menurun gapnya ya, mudah-mudahan sih ke 81. Ini 77 adalah area PR yang harus dijemput sampai ke angka 60. Nah, mudah-mudahan dia terjadi lonjakan lagi di sini. Teman-teman sih dipantulkan di angka 81 ya, mudah-mudahan ya. Target untuk perjalanannya di angka 95. Ini target itu di sini teman-teman. Ini target utama aja di sini ya. Jangan target 1. Kita ganti target utama. Nah, kalau di sini kita target kenaikan aja. Teman-teman sini target kenaikan aja nih di area-area sini nih. Nah, target ya. Target jangka pendeknya lah ya. Isian sekarang teman-teman ya. Jadi ini PR-nya sudah harus kejemput dulu teman-teman ya. Kalau PR-nya kejemput akan lebih baik lagi. Kan di sini si ekor hijau area yang harus dijemput, apalagi gap teman-teman ya. Untuk si bandar lokal dulu deh. Bandar lokal kemarin yang jualan teman-teman. 2 hari ini ngambil, 1 hari keluar. Kita cek dari tanggal 22 Januari. 22 Januari ya. Ada DU, BQ, YP, XC, MG. Mungkin si DU sama BQ lah terdeteksi sebagai bandar di sini teman. Yang paling banyak itu si DU, tapi di sini dibarangin atau diikutin ya sama si MG, sama si YJ juga sudah masuk, LS juga sudah masuk walaupun sedikit. Poren juga jualan sama di harga ininya, di harga Saydoy atasnya jualan, dan cenderung kemarin ngambil walaupun sedikit cuma 31 juta saja. Tapi itu adalah Poren teman-teman. Poren yang ambil siapa? Nah, ada kakak teman-teman, si CC sudah jualan. Ini kan dalam posisi downtrend teman-teman ya. Hati-hati aja ya, hati-hati aja. Tapi ini tanda-tanda kenaikan nanti ke depan bisa ke sini teman-teman, ke angka 88. Nah, sekarang itu dari posisi downtrend dulu, biar mudah-mudahan sih ada pantulan dari sini ya. Kalau dia istilah tembus ke bawah berarti untuk menjemput PR-nya dulu. Waspada untuk penjemputan PR-nya teman-teman ya. Karena ini adalah area-area penjemputan mereka. Oke. Jadi sudah mulai lagi nih si bandar lokal sama si Poren ini sudah mulai akumulasi lagi. Smart Malik kemarin sudah mulai masuk, tapi sekarang ada pembuangan dikit ya. Yang mudah-mudahan dengan ada pembuangan dikit ada dem ke atas dikit ya. Oke, teman-teman ya. Mudah-mudahan si bandar Poren sama lokal ini juga sudah akumulasi. Mudah-mudahan ada kenaikan dikit lah, minimal ke angka 95 lah teman-teman untuk PAT ini ya. Oke, untuk PAT seperti itu ya. Lanjut ada becap.
Kita gedein dikit. BCAP ini target penurunan sudah ditembus ya. Oh teman-teman, ini kan sudah sama-sama datar ya. Kita pindahin ke sini aja ya, ke angka 63-nya ya. Sama-sama datar biar agak dikit lah. Ini tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan kembali teman-teman ya, di angka 59. Masih punya PR di 52 ya, hati-hati BCAP ya. Cuman ada cumannya, perhatikan bandar foreign peng ke atas. Smart money juga mulai masuk. Biasanya smart money sudah mulai masuk, sudah mulai ada pengangkat lagi ya. Mudah-mudahan foreign juga menyetujui, bandar lokal juga menyetujui. Kalau sudah menyetujui, peng bisa ke atas. Target ke 76. Penurunan ke 52 karena harus menjemput PR-nya dulu. Ini MA10 juga masih berada di bawahnya. Nah, mudah-mudahan besok ada dorongan ya. Peng, soalnya si bandar lokal sama si bandar foreign juga akumulasi. Foreign ada si EP sebagai mandornya, si EP sebagai mandornya karena punya MNC ini kan. Nah, jadi smart money sudah mulai masuk, bandar foreign sudah ada, lokal sudah ada. Secara teori harusnya di up, teman-teman. Secara teori harusnya di up. Dan ini sudah di bawah. Apabila dia ke bawah untuk menjemput PR-nya akan lebih baik lagi. Kenapa? Untuk PR menjemput PR-nya. Kalau PR-nya sudah kejemput, pekerjaan rumah sudah terjemput, berarti tinggal mengerjakan tugas yang lain. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi untuk BCAP lagi bagus pungutannya teman-teman. Santai aja, BCAP itu walaupun di bawah lama tetap akan di up kok teman-teman. Karena kecenderungan ini adalah punya ketokohan dan bandar. Apalagi punya broker dia kan EP. Lanjut. Ada kelas. Kelas baru dibahas tentang TA-nya doang ya. Kelas lagi diakumulasi sama bandar lokal teman-teman ya. Oh, kelas harga wajah belum maksimal teman-teman ya dia. Perhatikan untuk si kelas ini teman-teman ya. Dia sudah mulai diakumulasi 3 hari yang lalu dari tanggal 22 Januari. Kita berjanji domestik sudah mulai ngambil ya. Ada CDR, MG, YB. Wah, ini broker bagus semua teman-teman yang ngambilnya ya. Harusnya secara teori harusnya di up ya. Tapi tetap harus hati-hati area sini teman-teman 99-nya ya. Itu ada PR gap ya, ada PR si ekor hijau ya. Cuma kalau lagi up nanti aja pikirannya ya teman-teman ya. Target udah disentuh sebenarnya 2 kali nih, 1, 2 ya. Cuman karena belum mencapai istilah sama body, saya tidak akan hapus ya. Kalau udah sama body baru kita hapus. Ke atasnya kemana kita lihat di sini, kita harus gedein teman-teman ya. Kalau digedein suka kadang-kadang nggak kelihatan. Keren banget ini tidak ada tanda-tanda kenaikan teman-teman ya. Ini tidak ada tanda-tanda kenaikan. Jadi cenderung saya akan nanti menunggu di sini ya, di area sini nih. Ya, menunggu area kelanjutannya. Apabila si MA-nya sudah ini MA juga sudah mulai bagus ya. Walaupun dia meninggalkan jejak penurunan, teman-teman bisa ke arah sini nih. Ini kan si ekor merah teman-teman ya. Nah, bisa ke 103 juga teman-teman ya penurunannya. Karena dia meninggalkan gap yang sangat di 103. Nah, F105 berarti 4-nya dia satu ticknya terlewati. Itu ada gap teman-teman ya. Jadi dia juga ada tekanan dari atas juga ya. Tapi walaupun ada tekanan, bandar lokal sudah akumulasi. Nah, itu bedanya teman-teman ya. Ya mudah-mudahan ada kenaikan lah sampai sini ya teman-teman 118 ya mudah-mudahan ya. Target kenaikan di atasnya di angka berapa ini coba lihat. Belum dibikin teman-teman, belum dibikin. Kita cek di sini sih kelas. Kelas itu wow. Dia itu kelas berkelas ini teman-teman kelas ya. Hati-hati teman-teman 63 tuh 63. 38. Ini sebenarnya udah nyampe target teman-teman ya. Ini di angka listingnya sudah 113 teman ya.
Mudah-mudahan sini udah di up ke harga tertingginya di 176 teman-teman ya. Si kelas ini 176. Nah, hati-hati aja teman-teman ya. Sudah di harga wajarnya juga saya sudah mulai istilahnya saya tidak melihat di sini teman-teman ya. Di sini saya tidak melihat ada tanda-tanda kenaikan, jadi mungkin saya akan melihat nanti setelah ini. Soalnya ini dalam posisi dia dapat bonus juga nih, 12/1 ya. Dari 12 saham dapat 1 ini teman-teman ya. Dari 5 saham dapat 3 ya. Oke, teman-teman, untuk kelas jadi saya tidak melihat di sini, tidak ada tanda-tanda kenaikan. Artinya saya akan mengikuti nanti setelah kenaikannya. Oke, teman-teman, tapi hanya ada di sini aja kenaikan di angka 119. Itu dari saya teman-teman untuk kelas ya. Karena kelas ini sudah di markup harganya ya, dari mulai dia listing dikebawahin sampai dimentokin ya ke 40. Terus itu diangkat setinggi-tingginya, terus lagi dibuang. Nah, ini sebenarnya lagi pembuangan. Ini lagi pembuangan. Kita cek di bawahnya. Nah, di sini ada teman-teman di angka 63, itu adalah arah penurunannya ya. Di sini nih. Bukan teman-teman, ini tanda kenaikan ya. Kita cek tanda-tanda penurunan dulu deh. Kalau penurunan harus digedein. Ini penurunannya di angka 87 ya. Hati-hati. Ini juga di ekor hijau ya, hati-hati di angka 77. Terus di angka 81. Nanti kalau penurunan biasa suka ada pantulan teman-teman ya. Ini bagus, ini bagus. Cek ke bawahnya. Nah, sini ada gap teman dikit ya. Ini ada gap dikit nih. 57. Terus di angka 50 juga teman. Ini papan akselerasi ya teman-teman ya. Kita cek dulu papannya, papan apa sih ini? Nah, ini papan pengembangan teman-teman ya. Kelas itu papan pengembangan nih. Kok bisa sampai ke agak sini ya? Bisa sampai ke harga sampai bawah begini 36 ya. Kan biasanya harganya kalau kelas mah harus udah ningkat kali ya. Udah ningkat kali ya. Nah, teman-teman, ini kelas ini sempat ke 36 saya tapi di sini papan pengembangan. Biasanya papan pengembangan itu masuknya ke biasanya dibentokin di 50 gitu teman-teman. Kok ini bisa ke 36 gitu ya. Oke lah teman-teman, kita kembali ke awal, tunggu sebentar ya. Oke teman-teman, jadi kelas ini sebenarnya sudah dalam posisi dia sudah diangkat teman-teman ya. Sekarang dalam posisi dia diturunkan, bahkan kembali sampai ke harga 40-36 gitu ya. Ini dalam posisi penurunan teman-teman. Jadi kalau ada istilahnya penurunan sampai ke harga 555 juga jangan khawatir. Kenapa? Karena ya memang sudah udah di markup harganya teman-teman. Yang mudah sekarang ini lagi sideways-nya ternyata sudah mulai ada pungutan daripada bandar lokalnya. Kemarin cenderung dia biasa-biasa aja, pemungutnya tidak terlalu signifikan, malah si itu sudah jualan ya di arah sini nih. Nah, sudah jualan di tanggal 3 Desember ya. Nah, sekarang itu lagi sudah mulai teman-teman diakumulasi lagi. Mudah-mudahan sih ada kenaikan di angka 118 teman-teman ya. Ini untuk harga wajarnya kan belum maksimal sekitar 70, berarti sekarang lagi posisi mahal. Kalau kita lihat dari 3 garis teman-teman selama 3 tahunan. Nah, dia dalam posisi cenderung berada di harga tengahnya tapi di bawah sedikit ya. Nah, ini ada area kenaikannya. Waktu kemarin ya, hati-hati ini sudah di markup harganya, tinggal diturunkan ya. Hati-hati area penurunannya karena saya tidak di sini di atas sini tidak menemukan teman-teman untuk kenaikannya. Hanya di angka sini aja kenaikannya ya. Jadi kalau nanti ada kenaikan pun nanti saya akan ngikutin kenaikan yang di sini aja ketika dia sudah mulai di up. Tapi kalau untuk kenaikan yang di arah sini saya tidak melihat ya. Mohon maaf. Tapi untuk penurunannya saya banyak melihatnya sampai ke angka 57 teman-teman ya. Itu area penurunan 5657 lah untuk penurunannya. Oke teman-teman, untuk kelas mungkin sampai, tapi mudah-mudahan dia di up lagi ya ke harga tertingginya kembali gitu. Soalnya ini sudah ini cenderung dia betul-betul ada bandarnya teman-teman ya. Tinggal membuktikan satu kali lagi ke bawahin. Nah, saya habis dari bawah di up lagi, tapi itu ada bandarnya teman-teman ya. Tinggal kita lihat aja berapa bulan sekali dia atau berapa tahun sekali dia di up harganya. Oke, untuk kelas seperti itu ya. Lanjut, ada BRRC ya. BRRC udah belum ya
perasaan teh udah, tapi RRCCC yang udah mah ya, RRCCC ya. Kalau BRRC belum ya, belum kan? Kadang-kadang banyak teman-teman, kadang-kadang saya suka saya catat, tapi manual, besok-besok harus diketik kayaknya nih teman-teman, biar yang sudah masuk harus dipisahkan gitu ya. Oke, kita lihat untuk si BRRC ya, dalam posisi dia downtrend kembali teman-teman ya. Si BRRC ini kita cek di sini, BRRC dia tanggal 16 Januari kena UMA. Ini kena suspend, ada pemberitaan kan. Nah, soalnya kalau BRRC 20 Januari pembukaan kembali ya. Penghentian tanggal 20 Januari pembukaan. Di sini ya, 20 Januari ya. Tapi dia bandel teman-teman ya. Karena bandel teman-teman ya, harusnya sih ya harus kena suspend teman-teman ya. Ini harus kena suspend yang kedua. Maaf teman-teman, kalau kena suspend yang kedua ya otomatis dia akan di FC di suspend selama seminggu, nanti di FC juga selama seminggu, jadi 2 minggu teman-teman ya. Nah, nanti kita lihat teman-teman apakah ketika FC-nya ada pungutan dari bandar enggak, terutama bandar lokalnya ya, karena bandar lokal cenderung dia ngejual ya. Oke, untuk BRRC, saya khawatir ini kena FCA aja teman-teman ya, karena sudah bandel. Kemarin kan dikasih tahu nih ketika disuspend ya di tanggal 20. Nah, dia malahan diturunin ke udah gembira-gembira di sini kan. Ditahan nih, malah dilempar. Tapi pelemparannya dari teman-teman kita ya. Nah, sebenarnya itu yang membuat sebenarnya akan lebih lega lagi ketika teman kita yang lempar. Kenapa? Kalau teman kita yang lempar artinya si bandar ada berpeluang untuk menangkap kembali gitu kan. Makanya 2 hari ini ditangkap lagi sama bandar nih. Nah, cuman dia pinginnya di harga murah, tidak ada bandar yang pingin di harga mahal teman-teman ya. 23 siapa yang ngambil untuk domestiknya, ada CC, ada kakak ya, dan teman-teman kita saja CLS juga sudah masuk. Ini cenderung diambil lagi teman-teman sama si ini XA teman-teman. Bikin kesal si XA ya. 9 Januari ada peluang nggak? Kita awakan. Tuh dari 2.900.000 sudah keluar 2,3 teman-teman, 2,3 juta lot ya. Jadi mereka, kecuali kalau sekarang 63 ini si bandar lokal ngambil lagi ya. Ini saya hanya belum ada pungutan lagi teman-teman. Gimana dong ini? Dia sudah berhasil, si CP sama si RA sudah berhasil ngejual. Yang nerima siapa? Ya korbannya teman-teman kita juga, YP, XL, PD, CC, XC. Inilah teman-teman kita semua teman-teman ya. Dari golongan apa namanya, dari golongan retail ini YP-nya, YP golongan retail ya. Cuman kabar baiknya sebenarnya sini ada si Poren masuk ya di sini nih. Tapi Porennya sudah mulai jualan. Kemarin Smart Money sudah mulai masuk, tidak kuat gempurannya ya, akhirnya ya Smart Money juga merah teman-teman ya. Harusnya kalau Smart Money sudah mulai hijau royo-royo harusnya bisa dia up, cuman ini tidak kuat teman-teman ya. Cenderung CXA pinginnya ke bawahin aja gitu kan. Padahal dia suka pakai sistemnya itu pelan-pelan ya. Tapi ini terlalu ekstrim teman-teman ya. Penurunannya terlalu ekstrim. Kita akan melihat lagi ke depannya bagaimana sepak terjang daripada si XA ya. Saya sudah meneliti si asli ini belum di up juga, baru dibuka kerannya aja untuk si asli ya. Nah, si XA ini kita lihat lagi apa kalau benar-benar XA dia digocapin lagi ataupun diturunin lebih dalam lagi, terus jadi up. Nah, nanti teman-teman kalau mau beli ketika W-nya si XA nanti ditunggu paling bawah aja, teman-teman, ditunggu paling bawah aja. Nah, ini MA10 kan lagi terjun ke bawah nih. Upayakan udah santai aja teman-teman. Walaupun teman-teman istilahnya mau average, jangan dulu deh. Tunggu aja si MA-nya sudah mulai mendekati teman-teman ya. Sudah mulai di bawah candle lagi menuju ke atas, mungkin itu bisa menjadi patokan teman-teman untuk ngambil. Tapi kalau dia di jeleknya digocapin karena ini keuayannya si XA gitu ya, apakah akan mengulang sejarah gitu, sejarah si asli gitu kan. Di asli juga bulan Januari, mudah-mudahan si bulan Januari dapat duit sekarang nih, mudah-mudahan si asli diambil gitu. Mudah-mudahan ini jatah si asli nih sekarang yang angkat gitu kan. Si XA dia dijeblosin dulu untuk ngambil duitnya dari retail.
Nah mungkin ke depannya mungkin mudah-mudahan si asli yang di up pakai duit si XA yang di sini gitu mungkin. Mungkin seperti itu ya, bisa jadi gitu kan. Nah, mudah-mudahan seperti itu teman-teman ya. Jadi si BRRC ini lagi posisi downtrend dulu teman-teman ya, harap hati-hati aja ya, harap hati-hati aja. Ini tanda-tanda kenaikan ada di sini teman-teman ya. 89 ini kabar baiknya sebenarnya si Bandar juga sudah mulai ngambil lagi 2 hari ini ya. Tapi ini Bandar apa namanya? Ini sebenarnya belum ada yang signifikan ngambil sampai 1 juta lot, nggak ada, ini cenderung rata teman-teman. Cuman ini yang nguasain teman-teman kita semua ya. Itu yang menjadi saya khawatir teman-teman ya. Cuman ini ada keterkaitan sini nih, si Bandar Poren sudah mulai keluar dikit-dikit nih ya. Bahkan kemarin ngambil waktu di arah sini ngambil nih. Terus dia ngambil lagi dikit ya. Terus dia jualan di sini dikit nih. Kita cek ya Poren siapa dari tanggal 14 Januari ya. Si BK lagi, si BK apalagi bisa jualan di bawah si BK teman-teman ya. 42.000 baru ngambil berarti si BK nih. Kalau kita grosskan seperti kan ini. Wah si BK baru ngambil teman-teman nih. Wah ini bisa kerjain sama si BK nih. BK 42.000 nih ya, belum keluar di sini. Wah ini mau dikerjain sama si BK teman-teman nih, 42.000 ya. Tapi sini CC ada masuk. Nah itu tanggal 24-nya nih, dari tanggal 14 di sini nih. Si BK sudah mulai si BK masih ada belum jualan ya. CC masih ada di atas ya. Kita cek tanggal 24-nya. Nah, si CC sudah jualan, si AK cenderung masuk. Si AK jual beli, CC langsung jualan ya. Nah, mudah-mudahan si BK, karena si BK masih ada di dalam, mudah-mudahan si BK menjadi penyelamat retail deh gitu kan. Minimal ada kenaikan sementara deh ke angka 89. Selanjutnya mungkin mau disaiduaikan atau mau digocapkan ya terserah si XA-nya ya. Nah tapi kabar baiknya kalau teman-teman ini terjadi ya, jadi si XA kan kemarin jualan di asli nih ya, mungkin duitnya dipakai buat apa namanya IPO-nya si BRRC kan udah dapat duit lagi nih. Nah mudah-mudahan si asli di markup harganya ya sama si XA ini ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ini seperti itu ya, mudah-mudahan itu seperti itu. Tapi kalau tidak terjadi ya kita harus pasrah dulu teman-teman, karena suatu emiten apabila dikebawahin banyak contohnya. Kelas aja kan, tengok barusan tuh kelas itu kan, nih kelas itu kan, perhatikan kelas ya, nih kelas itu kan dirobohkan kan. Bayangin aja dari tahun berapa nih, dari tahun 2023 dijebloskan sampai 2024 ya, bulan April sampai bulan April, dari bulan Juni ya, Juni diangkat-angkat tuh April, Mei, Juni, Juli, Agustus tuh ya, sampai terakhir tanggal November tanggal 18 ya. Saya pikir sih kalau seperti ini ya akan lebih baik lah teman-teman ya. Mungkin ini adalah ujian buat teman-teman yang punya emiten-emiten yang UAY si XA ya. Ini udah satu contoh si asli ya. Mudah-mudahan sini tidak menjadi contoh berikutnya gitu kan. Mudah-mudahan sebelum di-50kan sudah di-up. Oke, untuk BRRC seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini ya. Lanjut ke WAPO. WAPO itu udah belum ya? Kayaknya belum WAPO deh. Nah, WAPO lagi dibuang sama bandar lokal, bandar Poren kemarin nih, 87 juta sedikit ya. Emang sedikit teman-teman ini ya. Terus ini MA10 lagi menuju ke bawah, tapi sudah ada tanda-tanda kenaikan di angka 154. Hati-hati area berapa nih? Ini belum ketembus ya, di 135 baru ketembus sama shadow aja. Kalau dia jeblos 135, fix dia mau ke bawah teman-teman ya. Mungkin bisa ke arah 100 dulu gitu ya. Cuman karena ini ada dorongan MA20-nya masih menuju ke atas. Nah, ini bisa disinyalir ada istilahnya akan ada kenaikan ya. Bisa jadi ini kan tanda-tanda kenaikan di sini udah ketahuan 155 gitu ya. Mudah-mudahan dia bermain di area 135 sama 150-an lah. Bermain di situ mungkin akan lebih baik lagi, karena si bandar lokal belum jualan yang signifikan. Ya, kemarin sini ngambil ya teman-teman ya, ngambil. Nah, ini ada pembuangan dikit ya. Mudah-mudahan si bandar lokal bisa mempertahankan keadaan gitu ya.
Karena si Poren per hari kemarin juga sudah jualan ya. Kalau kita cek dari tanggal 23 sama teman-teman jualan tuh ya. Jual si Cece apalagi si Cece ini. Mudah-mudahan si Cece sudah mengambil lagi, tapi sini belum ada kelihatan Cece ngambil. Ya, mudah-mudahan Cece bisa ngambil lagi ya. Mudah-mudahan ya. Atau mau dia ngambil nggak jadi, kejangan yang papot. Oh, ngambil 15. Ngambil sedikit tuh 15. Tapi dari deteksinya si bandar Poren itu cenderung sudah keluar ya. Tinggal meninggalkan si bandar lokal aja. Yang ngambil dari tanggal 13 Januari. Kita lihat untuk posisi Wapo ya, posisi masih bisa di statusnya masih bisa ditaikan teman-teman ya. Ada bandarnya teman-teman ya, cenderung seperti inilah. Nah, mudah-mudahan sini ada sebagai bagian daripada teknik bandar untuk mengelabui kita ya, mengelabui retail ya, untuk ke harga yang lebih tinggi lagi di 188. Itu harga tengahnya 188 ya. Ini belum mencapai puncaknya teman-teman ya. Nah, ini puncaknya itu bisa di angka 300-an teman sini nih. 300-an ya, 307 itu puncaknya. Tinggal teman-teman bersabar aja. Sebenarnya target yang saya targetkan sudah tercapai gitu kan di sini, pengawalan sampai sini. Ya kalau dia ke atas ya kita akan lanjutkan dulu bagaimana ke atas. Nah, MA20-nya belum ditembus nih sama body ya. Boleh ditembus sama shadow aja, tapi cenderung uptrend lagi ya. MA200 juga cenderung masih di bawah, artinya dia dalam posisi mau uptrend ya. Kalau kita ukur dari sini sudah mulai ke atas dikit gitu ya. Harus si bandar Poren, si bandar lokal berusaha untuk ngambil. Oke, mudah-mudahan ya kesinilah target 180 teman-teman ya, untuk kenaikan di sini dulu deh. Biar break dulu di sini, kita kasih target teman-teman ya, target 27.01.2025. Nah, mudah-mudahan bisa ke arah situ ya. Tapi ingat teman-teman ya, kalau penurunan hati-hati area 135 ya, hati-hati. Oke, bandar lokal akumulasi, Poren cenderung keluar, cenderung sudah habis. Mudah-mudahan si bandar lokal bisa memberikan perlawanan untuk up ke atas. Nanti mungkin si bandar Poren bisa ngebantulah untuk kenaikannya ya, karena waktu kenaikan di sini juga dibantu sama bandar Poren. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Nanti kita akan sambung lagi untuk emiten berikutnya di seri ke-15. Sekian dan terima kasih. Selamat sore dan selamat mengopi ria. Ciao.